Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, Bung Rocky ini sudah mulai lebih cerah nih. Pakaiannya juga agak berbeda, lebih cerah gitu ya. Kemudian suaranya juga udah mulai cerah lagi dong, Bung Rocky. Iya, karena banyak isu. Hmm. Jadi virusnya tiba-tiba pergi dari tubuh saya karena virus itu kalau kena panas politik dia hilang juga tuh. Oke, rumah naik juga ini. Jadi, oke, Bung Rocky. Jadi kita bahas ada dua topik yang saya kira menarik ya, karena ini PDIP benar-benar nih dengan Jokowi udah selesai nih, karena Ganjar pun sekarang udah bersuara keras dia memuji kader PDIP di Bali yang ketika Pak Jokowi hadir di sana di mana di Gianyar gitu, pada katanya menutup pintu, mengurung diri di rumah, tidak mau menyambut Pak Jokowi gitu, sebagai protes terhadap sikapnya Pak Jokowi dan juga penurunan baliho Ganjaran Mahfud. Nah, itu yang menarik. Dan kedua juga media-media internasional itu, waduh, sekarang kalau kita baca bikin malu kita, Bung, jadi orang Indonesia ini. Diketawain dua hal, satu soal IKN, yang kedua soal Gibran yang katanya tukang martabak jadi calon wakil presiden gitu. Kelihatannya memang satu periode atau satu era ketika semua orang akhirnya pulih pikirannya, pulih akal sehatnya. Yang tadinya berupaya untuk masih ragu-ragu, masih berharap Jokowi bisa menghidupkan demokrasi, akhirnya pudar semua kepercayaan publik. Dan itu yang juga dibaca dengan baik oleh media asing bahwa warga Indonesia akhirnya memutuskan untuk Jokowi udah selesai. Sudah tidak mungkin lagi orang mentolerir seluruh aktivitas cewek-cewek beliau. Dan itu yang diperlihatkan justru di tempat di mana Jokowi dulu dielulukan di Bali itu. Dan tentu kita tahu bahwa kalau penurunan baliho itu bahkan melibatkan aparat keamanan, itu artinya ada desain khusus dari Jakarta tuh. Jadi Hmm. kita mencoba melihat Bali nggak mungkin itu diturunkan tanpa perintah Jokowi sendiri. Itu saya kira itu. Dia Jokowi memaksa untuk supaya kalau dia lewat di situ nggak ada foto Ganjar tuh. Jadi kita hanya bisa pastikan bahwa pengendalian politik oleh Jokowi sudah mulai sejak sekarang tuh. Aparat sudah dikerahkan untuk menurunkan baliho-baliho Ganjar. Sementara baliho Gibran, baliho PSI itu marak di mana-mana tuh. Dan sejumlah media asing justru mempertanyakan itu dari mana sumber dana PSI, dari mana sumber dana Gibran, sehingga kurang lebih ada 1 juta baliho mau dipasang di seluruh Indonesia kan. Jadi poin itu yang membatalkan semua inspirasi yang pernah seolah-olah disodorkan Jokowi untuk menghasilkan Indonesia yang beradab nih. Peradaban politik udah punah ketika Jokowi memaksakan kehendaknya melalui politik dinas. Jadi itu udah jadi tema sampai kalau kita bicara dengan teman-teman di bawah itu rakyat kecil menganggap memang dinasti ya Pak ya, memang dinasti ya. Jadi dinasti itu udah jadi kata semacam kejijikan itu dalam melihat sepak terjang Presiden Jokowi. Ya, ya, ya. Dan Bali itu justru ukuran yang paling utama. Kalau orang Bali udah tutup pintu nggak mau disamperin Jokowi, itu artinya langit sudah menghasilkan perubahan. Tinggal dia tunggu dia turun ke bumi. Ya, 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 ya. Sang Widiwasa kalau di Bali menyebutnya gitu ya. Oke, tapi kan yang harus kita ingat, Bali ini kan tadinya juga daerah kantong suaranya Pak Jokowi, dan ini pendukung fanatiknya Pak Jokowi gitu ya. Tapi kemudian kita bisa berubah begitu. Itu kan kalau sampai kemudian mereka menolak untuk menerima Pak Jokowi dan menutup pintunya, begitu itu kan menurut saya, wah ini udah levelnya berat. Dan yang lebih kaget lagi kan kita lihat orang seperti Ganjar yang tadinya mencoba mendekatan yang lebih soft gitu Pak Jokowi, juga sekarang sudah mulai frontal. Memang nggak bisa ditutupi kelamaan Pak Jokowi dari dulu dia tidak mau dengar kritik. Sehingga dia nggak tahu rakyat itu sebetulnya suka apa nggak sama dia tuh. Kan Hmm. semua survei Jokowi itu dari periode pertama 82%, 80%, sementara hidup makin susah. Kan itu omong kosong sebenarnya. Tapi Jokowi hanya mau dengar itu. Dan dari awal dia bilang bahwa saya tidak memerlukan oposisi. Nah, orang yang nggak mau dapat kritik, nggak mau dapat oposisi, itu akhirnya dia tumbuh dengan imajinasi dia sendiri tuh. Dia datang ke Bali dengan pikiran bahwa Bali itu adalah 130% Jokowi. Ternyata tinggal 12% yang Jokowi itu. Begitu kira-kira matematikanya kan. Dan ini menunjukkan bahwa bukan sisi Jokowi, itu impactnya pada Prabowo yang masih memakai Gibran. Dan saya kira Pak Prabowo udah mulai merasai memang agak susah tuh. Walaupun di mana-mana kita lihat poster Gibran bertebaran di mana-mana, tapi kadangkala kita tahu ini apa yang ada di belakang itu.
Satu-satunya kunci untuk membahas itu ada pengerahan aparat dari kepala desa, mungkin Kapolsek, Kapolres segala macam. Kita hanya bisa bikin dugaan itu, karena nggak mungkin ada relawan yang secara tulus itu masang baliho dalam 1 kali 24 jam satu desa udah penuh balihonya Gibran. Jadi itu intinya. Demikian juga PSI, saya muter-muter ke Jawa tuh beberapa seminggu yang lalu itu seluruh Jawa itu ada poster PSI. Kita bertanya dari mana uangnya PSI? Partai yang sebetulnya kerdil dari segi ide itu tiba-tiba muncul sebagai partai yang seolah-olah menonjolkan diri sebagai lokomotif buat Gibran dan Prabowo. Jadi kunci itu yang kemudian ditanyakan oleh wartawan asing tuh. Banyak wartawan asing kontak saya, ini ada apa sebetulnya? Saya bilang Anda lihat sendiri aja tuh. Lalu dia bertanya, sebetulnya apa yang terjadi kalau tiba-tiba atau dia pakai istilah ada semacam penyelamat di belakang layar itu. Jadi mereka pakai istilah penyelamat di belakang layar untuk mengatakan bahwa Jokowi sebetulnya memakai aparat negara atau aparat kekuasaannya untuk mempromosikan dirinya dan dinasinya. Ini yang kemudian oleh para wartawan asing menganggap bahwa Jokowi punya mental tiran. Itu kalau kata tiran udah keluar itu artinya oh, ya bagaimana kita halangi lagi atau mengatakan enggak itu semacam situasi antara aja tuh, nggak mungkin, ini situasi terakhir dan kita nggak mungkin merawat lagi harapan tentang pemulihan ekonomi, pemulihan keadilan, pemulihan politik selama Jokowi atau ketika Jokowi sudah menggenggam seluruh peralatan aparat negara. Itu dasarnya begitu. Ya, ya. Oke, jadi ini ternyata gempuran itu ya. Sekarang bukan hanya datang dari dalam negeri, tapi dari luar negeri ya. Jadi artinya kalau Anda tadi ngomong kalau di Bali itu udah langit, pintu langit sudah tertutup. Sekarang ini pintu dalam negeri dan pintu luar negeri juga sudah tertutup untuk perilaku Jokowi dan keluarganya yang ingin melanggengkan kekuasaannya melalui dinasti itu. Saya bikin kalkulasi, bikin semacam estimasi dan menduga keras bahwa dalam 1 minggu ini akan ada gerakan lebih besar anti Jokowi itu. Dan ini akan terus. Jadi kelihatannya nggak ada satupun yang bisa menahan lagi kegelisahan publik atau keinginan publik untuk mengekspresikan bahwa udah keterlaluan nih Presiden Jokowi kan. Memang kata keterlaluan itu ditahan-tahan dari awal. Tapi dibuka oleh mahasiswa akhirnya anak-anak kos yang dikirimi uang oleh mak-maknya, dinasihatin oleh mak-maknya supaya hati-hatilah dengan politik dinasti itu. Jadi bayangkan emak-emaknya itu, saya bertemu dengan beberapa mahasiswa yang ditegur oleh emak-emak, bukan ditanyakan IP berapa, tapi ditanyakan nanti mau pilih Jokowi apa bukan, kira-kira begitu kan. Dan hati-hati kalian mahasiswa tuh nanti disogok lagi tuh. Jadi emak-emak mengkontrol anak mereka di kos-kosan supaya hati-hati terhadap politik uangnya akan disodorkan oleh Jokowi. Itu dasarnya tuh. Kita bertanya dari mana emak-emak itu tahu. Tentu emak-emak ini membaca mungkin banyak isu atau sisipan-sisipan video potongan-potongan di YouTube atau di WA Group. Tetapi intinya satu Indonesia nggak ada lagi yang peduli tentang nasib Jokowi di kemudian hari. Semua bahkan menganggap bahwa memang akhirnya terbit seorang tiran, terbit seorang yang betul sangat sangat angkuh dan bahkan pongah. Itu intinya. Tapi kita mau lihat bagaimana sikap Gerindra sebetulnya. Karena bagaimanapun Gerindra sudah memutuskan untuk meneruskan proyek-proyek Jokowi, sementara luar negeri justru menganggap bahwa semua proyek Jokowi itu artinya proyek yang menghalangi demokrasi, IKN, Omnibus Law segala macam tuh. Jadi satu kesepakatan bisa kita pastikan hari ini bahwa ada upaya bahkan dari luar negeri untuk mendelegitimasi Jokowi. Tetapi para pendukung Jokowi akan mengatakan itu intervensi asing. Loh, bukan. Ini adalah kesepakatan dunia, yaitu siapapun di dalam sistem sekarang yang terbaca punya ambisi jadi tiran itu akan diolok-olok dan akan dikerjai oleh internasional. Karena ada kesepakatan dunia untuk menghasilkan demokrasi. Dan sejak tiga dekade lalu, kita sudah masuk pada era demokratisasi dunia. Nah, Jokowi menurunkan lagi ide demokrasi, dan bagi negara-negara yang demokratis, Jokowi itu bukan sekedar membahayakan Indonesia, tapi membahayakan peradaban demokrasi. Jadi jangan anggap bahwa ini intervensi asing, ini semacam grammar yang kena dipastikan oleh seluruh dunia bahwa Jokowi itu adalah tiran baru di Indonesia, dan itu berbahaya bagi dunia nanti. Ya, tetapi kan yang melegakan buat kita itu kan sikap dari Pak Jokowi itu banyak dilawan oleh berbagai elemen, bahkan termasuk mereka-mereka yang mendukungnya. Dalam hal ini yang lebih spesial, wabil khusus kita sebut PDIP. Itu yang saya kira tetap membuat kita memberikan harapan bahwa rasanya ya Pak Jokowi mestinya harus berakhir di sini gitu ya. Kalau ambisinya dia melanggengkan kekuasaan melalui dinasti,
tanda-tandanya bakal gagal itu sangat besar gitu. Ya saya tahu itu dan orang semacam Mas Hinton itu pasti karena ke apa namanya semacam bisikan dari Ibu Mega atau membaca sinyal Ibu Mega tuh. Jadi akhirnya PDIP yang akan membatalkan ambisi Jokowi itu. Saya kira itu endgame-nya begitu tuh. Dan PDIP nggak mungkin berupaya untuk siksak lagi atau diplomasi ketika seluruh rakyat itu atau bukan seluruh rakyat, sebagian besar rakyat dan itu mayoritas mungkin 98% rakyat. Kalau kita tanya itu dengan gampang kita lihat bagaimana orang yang tadinya percaya pada Jokowi tiba-tiba berubah dan merasa bahwa dikhianati, dibodohi, ditipu segala macam. Oh kita kita bukan kita nyinyir pada mereka, tapi udah bagus juga akhirnya menyadari bahwa ada kekeliruan dan kekeliruan itu didasarkan pada fanatisme dan fanatisme itu didukung oleh keinginan untuk dapat bagian dari kekuasaan macam-macam tuh dan mereka yang berkumpul dalam relawan Jokowi entah itu sebagai buzzer atau sebagai pengarah mahasiswa atau yang membiayai segala macam itu mulai menganggap bahwa Jokowi itu sebetulnya tahun politiknya udah selesai itu bahkan biografi politiknya udah selesai dan akan ditulis bahwa telah lahir seorang tiran yang namanya Joko Widodo. Kira-kira begitu yang dibayangkan oleh masyarakat internasional. Ya, iya, ya. Wah, ini saya kira kalau dalam terminologi agama kita sebutnya ini bukan husnul khotimah gitu ya, Bung Rocky, bukan akhir yang baik, tapi su'ul khotimah, akhir yang buruk. Ini sangat disayangkan. Ya. Dan kita sebetulnya deteksi dari awal bahwa keburukan itu disebabkan sekedar di dalam bahasa agama ini karena kerakusan itu, ketamakan. Kalau bahasa politik kita mesti bilang ambisi. Ini betul-betul tamak sebagai manusia dan itu yang sebagai apa namanya orang yang mengerti bagaimana Jokowi di awal itu dituntun, dimenangkan, akhirnya mengerti bahwa dia sedang menuntun dan mengawal seorang yang despot, seorang yang ya kalau saya sebut bajingan tolol itu udah orang udah bisa terima ini. Itu udah ece-ece itu istilah itu Bung Rocky dan. Ya udah nggak ada artinya tuh kan. Karena bagi PDIP ya kalau udah di Mas Sinton udah bilang misalnya harus di apa namanya di apa istilahnya tuh ya di impeach lah itu perempuan buat impeach angket ya. Iya diangket itu artinya PDIP bahkan udah menganggap ini orang udah nggak ada mutunya tuh kan bayangkan dia bagian dari keluarga PDIP dihak angketkan oleh PDIP itu dan itu artinya tidak ada lagi tempat persembunyian Jokowi yang bisa membuat dia nyaman itu dan itu akan yang mengganggu terus Jokowi akan terganggu sayang sekali Gibran dan Kaisang yang masih muda akhirnya tenggelam bersama dengan tadi ambisi dan ketamakan ayahnya itu aja intinya tuh. Ya, dan yang menarik adalah ternyata kesadaran itu juga muncul kemarin saya sempat baca itu di media juga bahwa ada Ferdinand Huta Hayan ini kader PDIP sekarang caleg PDIP yang kemarin ikut melaporkan Anda dia sedang mempertimbangkan untuk mencabut laporan terhadap Anda karena ternyata kelihatannya ada benarnya Anda itu bahwa apa yang Anda ucapkan itu sekarang terbukti. Saya kira ini menarik juga gitu kalau muncul kesadaran semacam itu ya Bung Rocky ya. Ya sebetulnya dia mau bilang selalu Rocky Gerung selalu benar, cuman dia supaya basa-basi ada benarnya gitu kan. Sebetulnya kan hal yang berkali-kali kita terangkan itu dengan metodologi analisis yang lebih mendalam itu menunjukkan bahwa memang di ujung kekuasaannya Jokowi tidak mungkin ingin melepaskan begitu saja tuh. Dan dia ingin berkuasa lebih panjang lagi bukan sekedar karena watak dia yang otoritarian, tapi juga karena banyak kesalahan yang dia lakukan selama 9 tahun ini kan. Dan itu menjadi dendam dari musuh-musuhnya tuh. Nah mereka yang sekarang berbalik arah sebetulnya juga seharusnya pro pada musuh-musuh Jokowi kan. Tapi nanti mereka juga ragu nih, waduh kalau anti Jokowi belum tentu pro pada musuh Jokowi kan. Artinya dia mendua juga sebetulnya tuh. Apalagi dalam soal politik identitas ya betul-betul Jokowi itu akan diuji atau akan disidang oleh mereka yang dituduh oleh Jokowi politik identitas yang menyebabkan pemenjaraan tuh. Jadi kalau kita pasang akal dari sekarang, politik Islam akan tunggu di depan untuk mengadili Jokowi, kira-kira begitu tuh. Ya kita nggak perlu basa-basi untuk mengucapkan itu kan. Jokowi tetap menyingkirkan politik Islam selama dia berkuasa. Jokowi menyingkirkan kelas menengah yang berusaha kritik membentuk barisan oposisi. Jokowi menghalangi orang mengucapkan pikiran dengan kebebasan yang dijamin oleh hak asasi manusia. Jadi rejim Jokowi ini akan jatuh rejim yang paling buruk yang ada dan mungkin paling buruk yang pernah ada di sistem demokrasi itu. Bayangkan udah demokratis masih ada orang yang pongas seperti Pak Jokowi kan. Jadi tetap
dalam soal-soal semacam ini betul-betul Jokowi adalah model terburuk dari pemimpin Indonesia itu. Waduh, ini antitesa dari orang-orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia gitu. Saya nggak tahu ada yang ngomong seperti itu sih kayaknya. Ya, pasti masih banyak presiden terbaik, lakukan prestasi macam-macam. Hanya karena ingin menjilat. Sebetulnya kita masyarakat akademis nggak suka itu bahwa orang jujur aja. Kalau baik ya seringkali orang katakan Rocky Gerung mana yang baik dari Jokowi, yang nggak ada. Bagaimana kita menunjukkan yang baik kalau yang baik itu memang kewajiban dia. Kan dia bikin ini bikin ya itu kan tugas dia sebagai presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang Oke. dia nggak bikin itu yang kita protes. Yang harusnya dia bikin dan dia tidak bikin itu yang kita protes tuh. Jadi kita kasih kritik betul-betul terhadap hal yang harusnya dia lakukan, yaitu bina demokrasi, pelihara fakir miskin, jauhkan generasi baru dari kerusakan lingkungan. Itu kan dia nggak lakukan tuh. Yang dia lakukan justru terbalik. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Oke. Yes, ini masalahnya.